Yups, kalian lihat video ini. Lihat video ini. Penampakan orang-orang primitif ya. Penampakan orang-orang primitif yang hidupnya penuh dengan mabuk-mabukan ya. Hidupnya penuh dengan bikin kegaduhan ya. Akhirnya orang-orang seperti inilah yang bikin Papua itu tidak nyaman ya. Orang-orang seperti ini karena mereka salah, setelah mabuk palang-palang jalan, ada yang tidak terima dengan kelakuan-kelakuan pemabuk ya, kelakuan-kelakuan orang-orang mabuk otaknya otak udang seperti ini. Karena ada yang tidak terima, akhirnya dipukulin atau hantam mereka ya, dipukulin. Dan akhirnya kan keluarga si pemabuk kayak gini ada yang tidak terima. Nah, yang sering penyebab misalnya perang ya, baru saja yang kemarin terjadi di Timika. Nah, itu hal-hal seperti ini. Jadi saya tuh kenapa paling tidak suka ya, paling malas ya melihat orang-orang Papua ya, kita orang-orang Papua yang kerjaannya tuh mabuk ya, mabuk-mabukan, tidak ingat keluarga ya, tidak ingat istri. Kadang itu mereka sudah punya istri, anak, di rumah mau makan apa ya, tapi mereka lebih memilih untuk mabuk-mabukan ya. Semacam ini malah dibikin Papua tuh menambah angka kemiskinan. Jadi bukannya mereka memikirkan bagaimana caranya meningkatkan SD mereka, meningkatkan kualitas mereka, justru malah memilih jalan yang dimana merugikan mereka, bahkan merugikan keluarga mereka. Semoga kita orang-orang Papua semakin banyak yang benci dengan namanya miras ya, karena yang di Papua ya bagian timur ya, mau itu baik itu di NTT atau Ambon atau Papua, namanya miras itu sudah jadi hal yang terbiasa ya, sudah jadi terbiasa, semacam tradisi lah. Tapi padahal itu kan bukan tradisi kami orang-orang Papua. Orang tua kami yang di Papua ya, setelah menerima Injil ya, Injil pertama kali masuk di tanah Papua tahun 1855. Nah, itu orang tua kami dulunya sering perang-perang antar suku, yang dulunya sering perang. Nah, itu sudah melepaskan semua, sudah ibarat kata sudah bertobat semua. Nah, orang tua kami dulu ya susah payah ya menerima Injil dengan darah, menerima Injil dengan air mata. Nah, teman-teman, apa yang terjadi sekarang? Sekarang ya, saya tidak pernah bahas keyakinan atau agama, tapi karena saya harus bahas karena di Papua itu kan mayoritasnya Kristen ya, Katolik Kristen ya. Nah, malah sekarang orang-orang Papua itu malah semakin jadi-jadi, sedikit-sedikit perang antara saudara, sedikit-sedikit perang antara suku. Jadi kita orang-orang Papua justru tidak menghargai pengorbanan nenek moyang kita yang dulu ya menerima Injil dengan air mata, menerima Injil dengan darah ya, dulu waktu zaman tahun 1855. Nah, kalau kita mengingat itu ya, harusnya kita sebagai menganut agama Kristiani ya, harusnya kita menyadari bahwa agama yang mengajarkan kita itu tidak ada yang namanya peperangan ataupun kekerasan dalam keluarga sesama manusia yang ada di Papua. Justru agama Kristen justru mengajarkan kita kedamaian. Nah, tapi orang-orang Papua ya, kita orang-orang Papua sekarang tuh semakin jadi-jadi ya, semakin seolah-olah malah saya melihat seolah-olah malah tergolongnya menjadi iblis nyata di tanah Papua.
Nah itu memang nyata, iblis nyata itu memang nyata di tanah Papua. Coba kalian lihat saja itu kiri kanan di Papua ya, yang sering mabuk-mabukan, perkelahian di mana-mana. Ya sedikit-sedikit perang suku ya, sedikit-sedikit bakar-bakar rumah, bakar fasilitas. Itu memang iblis-iblis nyata yang ada di Papua. Memang kacau ya. Salam waras, salam Parjo.